Salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan itu menyangkut doa, ada di Lukas 18 ya. Dikatakan di ayat 1 itu ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada dua hal ya setidaknya yang saya tahu yang perlu kita lakukan dengan tidak jemu ya. Yang pertama ya itu doa, yang kedua itu berbuat baik. Ya, dikatakan janganlah kamu jemu berbuat baik, karena apabila tiba waktunya kamu akan menuai. Ya, jadi kedua hal ini kita perlu ingat ya. Nah, kemudian kalau kita baca dari ayat 1 ini ya, dikatakan bahwa dia bilang sama murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian kalau kita baca di ayat 2 ya, saya bacakan ini. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ya. Kemudian Tuhan berkata, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Ini menarik ya, karena kalau kita baca di sini, kok sepertinya kita itu menghadap Tuhan seperti seorang janda yang nggak punya apa-apa. Ini datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Apakah Tuhan itu seperti itu? Ya, di bagian lain kan dikatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Bapa yang baik. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kemudian dikatakan juga bahwa Bapa manakah di antara kamu yang memberikan batu, memberikan ular atau kalajengking ya, kalau anaknya minta roti ya. Jadi kamu yang jahat di dunia ini aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang minta ya kepadanya. Juga dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mereka khawatir tentang hari esok, tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu jangan khawatir tentang hari esok ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, tapi belajar percaya bahwa Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang baik. Nah, kita perlu meminta kepada Dia, dan image kita tentang Bapa yang baik itu nggak boleh hilang. Tapi kalau di sini contoh yang Yesus ambil ini kok hakim yang lalim ya. Nah, kita perlu ingat bahwa dari perumpamaan ini penekanan yang ingin diambil adalah harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nanti akan kita lihat kenapa ya. Tapi perumpamaan yang diambil ini kan hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lalu yang datang ini seorang janda, ya ini gambarannya janda yang sudah tidak punya apa-apa, ya nggak punya suami, ya nggak punya orang untuk membantu dia mengurus perkaranya. Tapi yang dia punya adalah ketekunan untuk selalu datang dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Nah, lalu Tuhan mengatakan, ya setelah ayat 6, ayat 7, dia bilang begini,
tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, baru ayat 8 dikatakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Dari perumpamaan ini yang Yesus ingin sampaikan adalah jangan kamu jemu atau letih ketika kamu itu berdoa, ya. Jangan patah semangat, tetap doa. Apalagi di Perjanjian Baru ini kita sudah diperlengkapi, ya. Kita tidak sendiri karena ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Nah, kalau orang-orang di Perjanjian Lama saja bisa tekun berdoa sehingga mereka bisa memperoleh apa yang mereka doakan, lalu kenapa kita di Perjanjian Baru yang sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita, kenapa kita nggak tekun, ya, dibanding mereka? Di surat Paulus dikatakan bahwa Allah itu sumber ketekunan. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, di dalam hati kita itu ada Roh Kudus, ya, ada Tuhan yang adalah juga sumber ketekunan. Nah, kita perlu ingat itu, ya, bahwa Dia adalah sumber ketekunan. Jadi kalau kita continue terus melakukan bagian kita dengan baik, ketekunan itu akan muncul keluar, termanifestasi sehingga kita menjadi orang yang tekun. Nanti kita lihat salah satu orang di Perjanjian Lama yang dikenal sebagai seorang penyembah, jadi dia suka menyembah Tuhan, dia menyembah dengan tekun, yaitu Daniel. Tidak hanya dia seorang yang suka menyembah Tuhan dengan tekun, tapi dia juga seorang pendoa. Pendoa yang tekun. Padahal pada masa itu, orang-orang Perjanjian Lama itu tidak punya Roh Kudus seperti yang kita miliki di Perjanjian Baru. Jadi kalau mereka bisa tekun, kenapa kita enggak? Kalau kita baca misalnya cerita mengenai Samuel, ya, bagaimana kelahirannya itu. Samuel itu dilahirkan oleh seorang ibu yang namanya Hana. Hana ini awalnya mandul. Bahkan dikatakan di 1 Samuel pasal 1, 2 kali disebutkan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah 2 kali dicatat artinya itu sudah sah, ya. Memang kehendak Tuhan gitu bahwa dia itu mandul, ya, karena dikatakan Allah yang telah menutup kandungannya. Tapi dia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh begitu rupa. Bahkan mulutnya komat kamit, ya. Pada masa itu kan kita tidak baca, ya, belum baca bagaimana seperti di Perjanjian Baru Roh Kudus itu menolong kita dalam kelemahan kita sehingga kita bisa berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Nah, kalau kita baca kisah mengenai Hana itu, ya, tekanan yang membuat dia itu akhirnya fokus ke Tuhan. Karena Penina, ya, madunya, jadi dia punya suami namanya Elkana, punya 2 istri, ya, Hana dan Penina. Hana itu nggak punya anak, Penina punya anak. Nah, Penina ini mengejek Hana terus, ya. Wah, kamu perempuan nggak laku, kamu nggak punya anak, mana buktinya kamu nggak disayang sama Elkana, aku nih yang disayang, aku punya banyak anak, ya. Jadi Hana ini tertekan dan dia mengarahkan itu kepada Tuhan. Ada satu prinsip, ya, the power of pressure itu, ya, tekanan, kekuatan dari tekanan itu membuat kita fokusnya kemana, ya. Kalau kita fokus ke Tuhan itu jadi doa yang luar biasa. Dan akhirnya Hana ini doanya dijawab, ya. Tuhan mengubah kehendaknya gitu, ya. Sehingga waktu dia sedang bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat dan dibuka kandungannya dan lahirlah seorang anak yang luar biasa yang namanya Samuel. Tidak hanya itu, ya, karena setelah Samuel dia masih punya anak-anak lagi, ya, luar biasa.
Sekarang kita lihat mengenai Daniel, ya. Daniel di Perjanjian Lama ini bukan full timer, bukan pendeta, bukan seorang gembala, tapi seorang yang bekerja. Yang bekerja pun bukan karena pilihan dia, karena dia adalah tawanan. Bersama dengan teman-temannya, ada Sadrah, Mesah, Abednego, mereka ini dibuang ke Babel, ditawan, dan mereka harus belajar bahasa tulisan orang Kasdim. Mereka mesti belajar yang orang-orang dunia pada masa itu, ya, orang-orang yang disebut Gentiles itu pelajari. Tapi ketika mereka ini tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Nah, khusus untuk Daniel, setidaknya di Daniel pasal 9 dan pasal 10 kita bisa belajar, ya. Saya bacakan di sini, ya, ayat 23. Ini ketika Daniel berdoa, dikatakan bahwa malaikat Gabriel ini datang, ya, bertemu dengan dia. Lalu disebutkan di sini ayat 23 dari Daniel 9, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi Gabriel ini istilahnya menteri penerangan surga, ya, khusus datang untuk Daniel untuk menyampaikan jawaban doa. Dan Gabriel ini bilang bahwa Daniel, engkau itu sangat dikasihi. Ya, ini hebat sekali, ya. Orang yang bukan full timer, ya, bukan pendeta atau gembala, tapi seorang yang bekerja, seorang profesional yang sibuk sehari-hari di kantor tempat pekerjaannya, tapi dia ada mendapat predikat yang disebutkan langsung oleh Gabriel bahwa dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi langsung dijawab doanya, ya. Sekarang di Daniel pasal 10, ya, ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dia sedang berpuasa. Ya, sekarang ini kita kenal sebagai puasa Daniel. Karena kalau puasa itu kan ada yang tidak makan dan tidak minum, ya. Ada jamnya, ya. Jam berapa sampai jam berapa, itu merupakan habit murid-murid pada perjanjian baru ketika mereka mulai, ya, dipakai Tuhan membentuk suatu gereja pelayanan. Ada juga yang tidak makan saja seperti Yesus, ya. Ada yang tidak makan, tidak minum total 3 hari 3 penuh, disebut puasa Esther, dan ada yang seperti ini, puasa Daniel, ya. Daniel berpuasa 21 hari lamanya. Dia makan seperti biasa, tapi bedanya makanan yang sedap tidak dia makan, ya. Dia makan hanya untuk kebutuhan supaya tubuhnya ini tetap fit, karena dia bekerja, dia perlu masukan, ya, energi buat tubuhnya, tapi dia menahan keinginan, ya, mengontrol keinginannya untuk makan makanan yang enak-enak, ya, dan itu berlangsung selama 3 minggu. Itu puasa Daniel. Lalu di Daniel 10 ayat 12, ini malaikat Gabriel datang lagi. Dan dia berkata begini, ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia, ya. Jadi rupanya selama 21 hari itu, ya, terjadi peperangan di alam roh. Karena dikatakan di ayat 12 ini, ya, Daniel, telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu, oleh karena doamu. Jadi ini sama seperti di pasal 9, cuma bedanya ada peperangan rohani. Jadi Daniel berpuasa selama 21 hari itu, dan setelah itu terjadi kemenangan, baru doanya itu terwujud,
Ya, malaikat Gabriel datang kepada dia. Ya, jadi itu sebabnya kadang-kadang kita perlu berpuasa, ya, karena itu menolong kita untuk menekan ketidakpercayaan. Ya. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Satu ketika Tuhan Yesus melayani satu anak yang diserang oleh roh jahat, ya, terikat. Murid-murid Yesus sudah berusaha untuk mendoakan, ya, mengusir setan yang menguasai anak itu, tapi nggak berhasil. Lalu ketika Yesus yang baru saja turun dari gunung, ya, dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes, begitu datang, lalu dilaporkan situasi itu, dikatakan bahwa Yesus dengan satu perkataan menengking setan itu, ya, dan setan itu keluar. Lalu murid-murid bertanya, kenapa kami nggak bisa mengusir setan itu? Lalu Tuhan Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Ya. Lalu dia tambahkan lebih lanjut, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada puasa. Ya. Puasa itu bukan karena setannya lebih keren, lebih kuat, jadi harus dilawan dengan puasa. Bukan, tapi puasa itu menekan ketidakpercayaan kita. Ya. Kita perlu pegang, ya, percaya kita itu. Jangan undur dalam iman kita itu, ya. Baru ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sesudah kamu berdoa, sesudah kamu menabur, ya. Kalau kadang-kadang kan kita berdoa, Tuhan gerakkan lakukan sesuatu, ya. Misalnya ada yang digerakkan macam-macam, ya. Ada termasuk pemberian, ya, sudah menabur, janji Tuhan kita memberi, kita akan menerima. Itu firman Tuhan, ya. Itu bukan iming-iming, ya. Memang firman Tuhan seperti itu. Ada mekanismenya itu antara giving and receiving. Dan itu satu hukum rohani. Nah, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Sesudah kita melakukan hal itu, apa yang kita tahu kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi sebelum kita peroleh itu perlu ketekunan. Daniel juga melakukan hal yang sama. 3 minggu dia berpuasa itu sebenarnya untuk membentuk ketekunan dia, ya, dalam doa untuk menerima jawaban. Ya. Ada satu prinsip yang kita perlu pegang, ya, soal ketekunan. Ada dasar firman-Nya, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita pegang janji Tuhan, jangan lepaskan kepercayaan yang Dia berikan itu, sebab besar upah yang menantinya, ada reward-nya. Nah, untungnya kita di perjanjian baru, ya, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 13, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi sementara kita berdoa, kita berpuasa, ya, kita itu mengizinkan Tuhan, Roh Kudus itu mengajar kita. Ya, kita kalau kita baca di Alkitab, ya, Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Dia bersekutu dengan Bapanya. Ada Roh Kudus yang menyertai dia. Ya. Jadi dia perlu tahu sepanjang hari itu dia akan buat apa. Itu dari pergaulannya dengan Bapanya. Nah, kemudian kalau kita baca waktu selesai pelayanan, orang-orang banyak disuruh pulang, murid-muridnya suruh menyeberang naik perahu, tapi dia naik ke gunung pada waktu malam dan berdoa sendirian. Dan kemudian kira-kira jam 3 pagi dia datang, ya, menemui murid-muridnya dan dia jalan di atas air. Jadi ada pagi dia berdoa, malam menjelang pagi dia berdoa. Nah, kalau kita baca lagi di bagian lain, diceritakan pada waktu siang, dia juga pergi ke tempat yang sunyi. Nah, ngapain dia ke sana? Ya, karena tempat yang sunyi itu bebas dari distraksi, ya, berbagai macam suara, ya. Kita ini hidup di zaman yang luar biasa ini. Ketika kita berdoa percaya, suara-suara yang negatif, suara-suara ketidakpercayaan itu banyak nyerang kita. Kita harus hati-hati menjaganya. Minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, kita mengerti hukum-hukum rohani, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita tekun, maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya, ya. Amin.